Satu hari setelahnya, Aisyah masih pura-pura bungkam. Ia tak mengatakan apa yang ia dengar waktu itu. Tapi Aisyah sudah menentukan pilihannya. Ya, semoga ini pilihan yang tepat untuk dirinya dan orang terdekat. Rencananya nanti malam sepulang kampus, Aisyah akan bilang pada Abi dan Uminya. Ia akan mengatakan pilihannya. Paket! Suara teriakan depan pintu itu sangat hampir ia kenali setiap harinya. Entah kenapa yang mengirim barang padanya selalu orang itu. Aisyah mengambil hijab instan dan memakainya. Tumben aja hari ini pengiriman barang padanya mengantarkan sore hari. Biasanya selalu pagi. Aisyah menerima kotak barang itu dan tepat gadgetnya berdering. Mas Yusuf, itu ganti yang kemarin. Maaf baru bisa sore ngasihnya. Dibuka Aisyah, semoga suka. Oh iya, kalau kamu mau kita bertemu bilang ya. Mas Yusuf sangat merindukan Aisyah. Aisyah tersenyum tipis nyaris tak terlihat. 2 bulanan ini itu yang dilakukan Yusuf, memanggilnya Aisyah. Terasa asing tapi juga terkesan berbeda. Aisyah membuka kotak barang pemberian Yusuf. Kali ini pria yang masih berstatus suaminya memberikan gelang yang sangat indah. Terukir huruf Y di sana. Simpel tetapi terlihat elegan. Mas Yusuf, kamu pasti sudah membukanya. Dipakai Aisyah, biar semua tahu kamu hanya milikku. Kamu masih sama mas, posesif. Aisyah mengembalikan gelang itu lagi ke kotaknya. Aisyah melihat jam dinding, sudah mau maghrib. Sebentar lagi Umi memanggil untuk sholat berjamaah. Selepas sholat berjamaah sekeluarga, Abi, Umi, dan Aisyah sudah berada di meja makan. Selama makan tak ada yang membuka suara. Memang itu sudah kebiasaan yang harus diterapkan di sini. Aisyah bangkit dari duduknya. Ia mengambil piring kotor dan langsung mencucinya. Sedang Umi dan Abi ikut beranjak ke ruang keluarga seperti biasanya. Aisyah yang sudah membereskan meja makan, ia ikut ke ruang keluarga. Biasanya Aisyah lebih memilih langsung ke kamar. Memandang Abi dan Uminya menonton TV dengan Umi yang bersandar di bahu Abi. Itu mengingatkannya waktu dengan Yusuf. Ia pernah di posisi itu, selalu disayangi dan menjadi satu-satunya. Tapi tak bertahan lama, Aisyah memilih menyerah. Aisyah mendekat ke kedua orang tuanya. Tanpa kata ia memberi jarak Abi, Umi, lalu Aisyah duduk di tengah-tengah beliau. Sudah sangat lama ia tak bermanja-manja seperti ini, dan Aisyah sekarang sangat merindukan itu. Aisyah memeluk Abi dan Uminya. Abi tersenyum teduh melihat putrinya. Anaknya sudah dewasa, yang dulu selalu ia peluk sekarang menghadapi kerasnya dunia. Begitupun Umi, beliau sangat senang Aisyah membuka diri lagi. Umi, Abi ndak ada yang mau dibicarain gitu sama Ica. Tentang apa nak? Tanya Abi. Abi yang mau dinas ke Dubai. Abi dan Umi tersentak kaget, tak menyangka Aisyah tahu sendirinya. Kamu tahu, ujar Umi. Kemarin Ica gak sengaja dengar. Abi sudah membuat keputusan nak, kamu sama Umi tinggal Indonesia. Biar Abi saja yang pergi. Kalau libur kerja, yang kesini. Lagi orang tuanya yang berkorban untuknya. Tapi ia sudah membuat keputusan untuk itu. Abi, boleh Ica ikut tinggal di sana? Ya, itu keputusan yang Aisyah ambil. Nak, ragu Umi. Ica ingin meninggalkan negara ini Umi. Ica butuh menenangkan diri. Ica yang sampai sekarang gak baik-baik saja. Ica perlu bangkit. Ica ingin menghapus bayang-bayang menyakitkan di sini Umi. Abi dan Umi tertegun mendengar keluh kesah Aisyah. Anaknya selalu menyembunyikan apa yang dirasa. Akhirnya tak mampu membendung sendiri. Aisyah menanggung beban itu sendiri. Yusuf bagaimana nak? Aisyah terdiam sejenak. Bila memang kita ditakdirkan berjodoh selamanya, suatu saat Mas Yusuf pasti menemukan Ica kembali. Kalau sudah seperti ini, Abi jelas menuruti kemauan Aisyah. Kuliah kamu 3 tahun lagi kamu sarjana, Cak. Ica sudah mengurus itu semua, Umi.
Hari keberangkatan ke Dubai telah tiba. Rencana dadakan yang menjadi pilihan Aisyah. Dirinya akan meninggalkan kota ini, negara ini, meninggalkan segala kenangan menyedihkan dan menyimpan cerita yang patut ia kenang. Aisyah sekeluarga sudah di bandara sekarang. Take off pesawat 15 menit lagi. Ia menatap sekeliling, pandangan Aisyah jatuh pada pasangan yang saling berpelukan di sana. Lagi, Aisyah pernah di posisi itu, ingin menangis waktu akan memendam rindu yang terpisah jarak dan waktu. Ayo Cak, sudah waktunya masuk. Umi menatap sendu putrinya. Beliau tahu sangat berat untuk Aisyah. Aisyah mengangguk, ia beranjak dari kursi, berjalan semakin menjauh, meninggalkan semuanya. Selamat tinggal kenangan. Selamat tinggal Mas Yusuf. Maira hari ini libur kuliah. Biasanya kalau ia libur seperti ini, pasti Maira akan hunting berdua sama Aisyah, mencari makan. Kalau enggak ya ke mall cuman beli buku. Kadang juga merencanakan kajian. Selalu berdua. Maira mengenal Aisyah dari bangku SMP. Aisyah yang waktu itu sangat pendiam membuat Maira yang terkenal gampang dekat sama siapa saja ingin mengajak berkenalan Aisyah. Tapi semenjak ia berteman sama Aisyah, ia merasa tidak membutuhkan teman lagi. Aisyah seperti sahabat paket komplit baginya. Tentu Maira mempunyai banyak teman, namun rasanya hanya Aisyah satu-satunya sahabatnya. Aisyah yang selalu mengingatkannya kalau Maira akan berbuat salah. Aisyah yang pendiam membuat Maira kerja ekstra untuk memulai pembicaraan. Tapi sependiamnya Aisyah, Maira bisa merasakan ketulusan dan perhatian sebagai sahabat. Maira jadi merindukan Aisyah. Maira heran sama Aisyah, bisa-bisanya dia merencanakan liburan keluarga di tengah kesibukan ujian kuliahnya. Tak biasanya, tapi Aisyah kata ia butuh refreshing. Oleh itu, Maira paham betul, Aisyah mungkin butuh menenangkan diri untuk berlibur. Ia tahu Aisyah masih sangat berduka. Maira sangat prihatin sama Aisyah. Dan jangan lupakan ia yang masih membenci suami sahabatnya. Bu, balas dong, lama banget balasnya, kayak beda negara aja. Off terus ya Cak, aku pengen curhat panjang padahal. Ica, kemana sih tuh anak, dari kemarin gak balas-balas. Maira menutup wajahnya dengan bantal. Aku kan mau curhat sama si Ica. Maira, di depan ada yang ngirimin barang, teriak mama Maira. Refleks, Maira bangun dari tidurnya. Dahinya berkerut. Tumben banget ada yang ngirim barang padanya. Maira masuk ke dalam kamar Maira. Nih, meletakkan kotak yang masih terbungkus itu ke tangan Maira. Dari siapa? Kamu sudah punya pacar? Mana ada, dengus Maira tak terima. Gak sopan gitu ke orang tua. Ibu Maira menepuk pelan mulut putrinya. Ya maaf mah. Buka, mama kepo. Maira memeluk barang itu erat-erat. No, Maira mau unboxing dulu. Gitu kamu sama mama. Mama keluar dulu ya. Nanti kalau sudah Maira buka aku kasih tahu. Durhaka kamu, Mai, kekeh mama Maira yang berjalan keluar dari kamar putrinya. Maira membolak-balikkan kotak berwarna coklat itu. Apaan nih? Tumben banget ada yang ngasih ginian ke aku. Maira membuka bungkus kotak itu dan isinya gamis indah berwarna putih. Ada suratnya, monolog Maira dengan jantung sedikit berdetak karena kepo. Soalnya Maira tak pernah mendapatkan kiriman-kiriman seperti ini sebelumnya. Dear sahabatku Maira, kamu pasti tahu kan siapa yang menulis surat ini? Terima kasih sudah menjadi satu-satunya sahabat aku yang tulus berteman denganku di saat kamu tahu kepribadianku yang pendiam, yang benar-benar marah kalau aku sedang sedih, tapi selalu kupendam sendirian, yang cerewet kalau kamu cerita cuman aku tanggepin seadanya. Maaf ya Mei, kamu jelas tahu seperti apa aku. Oh iya, maaf juga karena aku gak bisa cerita ke kamu langsung kalau liburan untukku bukan hanya 1 minggu, tapi seterusnya. Aku memilih untuk pergi dari sini.
Aku perlu meninggalkan kota yang membawaku begitu banyak kebahagiaan dan juga luka. Aku tahu, Mei, aku egois, tapi aku rasa aku berhak. Jangan marah, Mei. Semoga setelah ini kamu masih menganggapku sahabat sampai surga. Kalau suatu saat kita bertemu lagi, aku berharap kamu mau menyapaku. Bye, friend, till Jannah. Maira membaca surat itu dengan mata yang sudah banjir. Maira sesegukan, sahabat satu-satunya, sahabat yang selalu ada untuknya, sahabat yang baginya segalanya, pergi meninggalkannya. Tapi Maira tak punya hak untuk menahan Aisyah. Maira tahu segala yang dirasa Aisyah. Ia tahu belakangan Aisyah selalu memakai topeng untuk menutupi segala kesedihannya. Mungkin jika memang pilihan Aisyah, Maira harus mendukung itu. Meskipun setelah ini Maira pasti sendirian, karena baginya Aisyah only his friend. Dimanapun kamu, semoga kamu bahagia, Ica. Yusuf dengan semangat mengendarai mobilnya menuju rumah Aisyah. Ya, Aisyah mengabarinya untuk datang ke rumahnya. Bagi disiram air dingin yang menyejukkan, Yusuf yang awalnya akan berangkat ke kantor putar balik ke rumah istrinya. Akhirnya penantian 2 bulannya membuahkan hasil. Yusuf tak pernah mengunjungi Aisyah selama 2 bulan. Ia memberi kesempatan pada istrinya untuk menyembuhkan luka yang ia beri. Tentu Yusuf kesepian selama ini. Ia bahkan tak tinggal juga di rumah mereka. Yusuf memilih tinggal di rumah bundanya dan adiknya Nisa. Saat di rumahnya sendiri, Yusuf merasa kesepian, hampa. Ia tak bisa tinggal di sana tanpa Aisyah di sampingnya. Dan sekarang Yusuf yang biasanya selalu memberi pesan chat terlebih dahulu, namun untuk hari ini tidak. Aisyah yang duluan melakukan dan memintanya untuk ke rumahnya. Menyenangkan hati Yusuf berdebar bahagia. Aisyah pasti meminta untuk dijemput. Setelah ini Yusuf janji pada dirinya ia akan memperlakukan Aisyah sebaik mungkin. Ia tak akan mengecewakan Aisyah lagi. Yusuf akan memprioritaskan Aisyah di atas segalanya. Sampai di pekarangan depan kompleks Aisyah, Yusuf turun dari mobilnya dengan tangan kosong. Ia sampai tak sempat membeli apapun untuk menjemput istrinya saking bahagianya. Dengan senyum lebar di bibirnya dan perasaan tak sabar memeluk Aisyah, Yusuf memencet bel berulang kali. Kenapa setiap detiknya terasa sangat lama? Tak lama pintu terbuka. Senyum lebarnya kembali menyusut saat yang membuka pintu bukan Aisyah, wanita parubaya yang sama sekali tidak ia dikenali Yusuf. Ia tak mengenal orang di depannya. Apa pembantu baru di rumah Aisyah? Yusuf mengenal semua di dekat Aisyah. "Anda siapa?" tanya orang itu bingung. Yusuf juga tak kalah bingung. Apa keluarga Aisyah sedang menerima tamu? "Saya suami pemilik rumah ini." "Aisyahnya ada di rumah kah?" Orang itu tanpa menjawab malah menutup pintunya. Yusuf dibuat bingung berkali lipat. Mungkin dia memanggil Aisyah. Yusuf masih menunggu di depan pintu yang tertutup. 2 menit setelah wanita parubaya itu membukakan pintunya lagi. Yusuf menajamkan matanya mencari Aisyah yang mungkin di belakang wanita parubaya itu. Tak ada, Aisyah tak keluar. Atau Aisyah masih berdandan agar terlihat cantik di matanya seperti yang biasa dilakukan Aisyah, istrinya. Wanita parubaya itu menyodorkan paper bag putih ke Yusuf. "Ini Pak, titipan dari Non Aisyah." Dahi Yusuf berkerut heran, tapi tak lain tangannya refleks mengambil paper bag itu. "Aisyah di dalam, Bu, boleh saya masuk?" "Non Aisyah sekeluarga sudah pindah dari sini, Pak. Rumah ini dititipkan sama saya." Dada Yusuf bergemuruh kencang. Tubuhnya berkeringat dingin. Maksudnya apa? Ia tak paham sama sekali. Jantung Yusuf terasa berhenti sejenak. Di mana? Aisyah pindah ke mana? Bahkan suaranya sekarang tercekat. "Kalau itu saya tidak tahu, Pak." Lalu wanita parubaya itu meminta izin langsung menutup pintu. Dengan linglung dan pandangan kosong yang sangat tak paham oleh Aisyah, Yusuf masuk ke dalam mobilnya. Untuk apa Aisyah memintanya datang, tapi dia tak ada?
Apa Aisyah mengajaknya bercanda? Istrinya pindah. Kemana? Kenapa ia tak diberitahu sama sekali? Yusuf masih suaminya, ia berhak tahu itu. Dengan sedikit tergesa, Yusuf membuka paper bag kecil itu. Di dalamnya ada kotak kecil. Yusuf membukanya. Gelang tasbih berwarna hitam yang mungkin sangat pas di tangannya. Yusuf masih mencoba berpikir positif di tengah batinnya yang berkecamuk ketakutan. Yusuf melihat ada surat juga di dalamnya. Ia merasa takut untuk membaca surat itu. Yusuf takut sangat, namun tangannya memintanya untuk membukanya. Yusuf membuka surat yang tertekuk rapi, bagai ditusuk jarum di jantungnya. Setiap bait yang ditulis Aisyah terasa nyata. Tak terasa air mata jatuh mengalir deras di pipinya. Yusuf menggelengkan kepalanya berulang kali, menolak kenyataan pada surat itu. Tidak, kumohon. Setelah membaca surat dari Aisyah sampai habis, Yusuf menenggelamkan kepalanya di setir mobilnya. Bahunya bergetar hebat. Yusuf menangis terisak-isak. Kenapa ini terjadi kepadanya? Pilihan Aisyah begitu menyakiti hatinya. Aku sudah tak ada maaf lagi untuknya. Setelah membaca surat ini, artinya kita tak akan berjumpa lagi. Maaf mas, aku tak bisa menepati janji untuk saling bersama. Aku tak mampu untuk melanjutkan kisah cinta yang memang untukku sudah usai. Bagiku, semua telah berakhir saat kehilangan calon anak kita. Aku sudah tak menyalahkanmu, ini takdir yang tertulis. Sebagai pengganti permintaan maafku padamu, aku tak akan meminta kita bercerai. Biarlah waktu yang menjawab untuk itu. Entah takdir menemukan kita lagi atau tidak, semesta yang menjawab. Setelah itu aku tidak akan melarikan diri seperti ini. Sampaikan maafku untuk temanmu Mbak Bianca. Maaf aku sempat membencinya. Katakan padanya, aku berterima kasih karenanya. Semakin didewasakan oleh hidup yang tak selamanya indah. Jika kita memang ditakdirkan untuk selamanya berjodoh, Allah pasti mempertemukan kita lagi suatu saat, dan aku yakin saat itu aku akan semakin dewasa. Dari istrimu, Aisyah. Aisyah tak memaafkannya. Aisyah memilih meninggalkan Yusuf sendirian. Tamat.